Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Salam jumpa kembali dalam Sabda dan Doa Jemaat Karambe Kamis 11 November 2021. Mari kita memulai ibadah ini dengan menikmati pujian berikut ini. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik di dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Engkau telah menganugerahkan kami kekuatan dan kesehatan sepanjang hari ini, sehingga kami boleh beraktivitas oleh karena penyertaan Tuhan semata-mata. Dan di saat ini Tuhan, kami berkumpul bersama dengan keluarga kami untuk memuji, memuliakan Engkau, bahkan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus membuat kami mengerti dan kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Puji-pujian Hana. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mataku mencemohkan musuhku, sebab aku bersuka cita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau. Dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita.
Janganlah kamu selalu berkata sombong. Janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu. Dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Busur pada pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung pinggangnya berikatkan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu, sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Tetapi orang yang lapar dahulu, sekarang beroleh istirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk menundukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya Ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka Ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan mendirikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Amin, firman Tuhan. Tema kita pada malam hari ini adalah doa dan kesaksian. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup bahagia adalah impian setiap orang dan setiap keluarga. Namun sebuah penderitaan adalah mimpi buruk bagi siapapun. Tentu kita membenarkan pernyataan ini. Tetapi sadarkah kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara, bahwa dari penderitaan itu kita akan banyak memiliki sebuah pengalaman. Bahkan pengalaman itu, penderitaan itu akan menjadi sebuah kesaksian yang hidup, bahkan menjadi berkat dan motivasi bagi orang lain yang sementara mengalami sebuah penderitaan. Dalam pembacaan kita pada malam hari ini merupakan puji-pujian Hana kepada Tuhan. Ia memuji Tuhan di dalam doanya. Ia berkata, "Hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu." Ini merupakan doa dan pujian Hana kepada Allah. Oleh karena Tuhan telah memampukan dia untuk menghadapi segala penderitaan ketika dia mengalami begitu banyak penghinaan, begitu banyak hinaan. Dan terlebih bahwa hal itu membuat dia merasa malu untuk hidup di tengah-tengah masyarakat. Karena dia tidak dapat memberikan seorang anak bagi suaminya. Tetapi ketika Tuhan membuat kandungannya terbuka dan dia bisa melahirkan seorang anak, dia tidak lupa bahwa semua itu adalah karena pertolongan Tuhan. Dalam hal ini, kehidupan Hana telah menjadi sebuah kesaksian di tengah-tengah masyarakat di zamannya, bahwa ketika kita dengan penuh pengharapan datang dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, meminta Tuhan memberikan dia seorang anak, dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan, dia mendapatkan seorang anak.
menjadi kesaksian kepada masyarakat bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Karena firman Tuhan berkata bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Menjadi sebuah kesaksian bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang juga merindukan seorang cucu, seorang anak di tengah-tengah keluarga yang selama ini sangat dinantikan. Teruslah berdoa, teruslah berpengharapan kepada Tuhan. Maka sesuai dengan waktu Tuhan, Dia akan menjawab tepat pada waktunya. Setiap orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia, karena Tuhan adalah keselamatan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, apapun yang menjadi keadaan kita saat ini, tetaplah bersyukur menghadapi kehidupan ini. Sebab semua yang kita alami, ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, maka Dia akan berikan kita kesanggupan, kemampuan, kekuatan untuk bertahan, untuk menjalani kehidupan ini. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Maka jadikanlah doa itu sebagai gaya kehidupan kita. Di dalam setiap doa-doa itulah kita akan melihat mujizat-mujizat Tuhan berlaku kepada orang-orang yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Dan di dalam menantikan jawaban doa itu, tentu saja perlu kesabaran dan kesetiaan di dalam doa. Teruslah setia, teruslah bersabar, karena Tuhan akan menjawab setiap doa kita tepat pada waktunya, dan semuanya itu akan menjadi sebuah kesaksian iman di tengah-tengah jemaat. Demikian firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan pada malam hari ini menjadikan kita untuk tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan di dalam doa, dan akan menjadi sebuah kesaksian hidup. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan satu pujian, merespon firman Tuhan dan mengaminkan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita dengarkan bersama-sama.
akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan mendoakan anggota jemaat yang dalam keadaan sakit. Mama Kevin, Nenek Evan, Bapak Yakin Tandirerum, Nenek Doan, Bapak Markus Basang, Nenek Reski di Batan, Nenek Cynthia, Nenek Padang, Nenek Gerdi, Bapak Mendila Pompadati, Nenek Naya di Getengan, Nenek Mendo di Nanggala, Nenek Gesa di Buntu Datu, Nenek Bagas, Bapak Samuel Lametarup, Nenek Ferdi di Lakbo, Nenek Kelvin, Ibu Janda Nimpa, Nenek Tiranda, Mama Kesia, Saudara Adi Kurniawan Parinding, Nenek Rizka, Nenek Dewi, Bapak Ruben Poni, Mama Anta, dan Saudara Kana Senobaan. Yang berulang tahun pada hari ini, Ibu Berta Tapa, Ibu Novi Kadang, Saudari Neneng Dasti, Saudara Sony Prisandi, Saudari Stefani Frans Sarira, Saudari Novita Menena, anak Cynthia Bella Samperhuru, anak Goldentino Okinawa. Dan kita akan mendoakan secara khusus untuk keluarga Bapak Julianus Lobo. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat kami angkat kepadamu ya Allah, oleh karena Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur, kami kembali diingatkan oleh firman Tuhan pada malam hari ini, bahwa ketika kami berada di dalam pergumulan kehidupan, kami senantiasa ditolong untuk mendoakan kehidupan kami, dan senantiasa bersyukur atas penderitaan itu, oleh karena ketika kami dalam pergumulan akan menjadi sebuah pengalaman rohani, bahkan akan menjadi sebuah kesaksian yang hidup di tengah-tengah jemaat. Mampukan kami ya Allah, dalam setiap pergumulan itu kami datang berseru hanya kepada Allah saja. Kami mendoakan untuk anggota jemaat yang dalam keadaan yang sakit, yang sudah kami sebutkan namanya. Biarlah Allah memberkati setiap perawatan yang mereka peroleh dari para medis, dari keluarga, bahkan setiap makanan dan minuman, obat yang dikonsumsi akan menjadi saluran kesembuhan yang sempurna dari Tuhan. Kami bersyukur untuk Bapak Ibu saudara-saudara kasih, anak terkasih yang berulang tahun pada hari ini. Tuhan kiranya memperlengkapi sukacita mereka dengan senantiasa memberkati hari-hari hidup mereka ke depan, sehingga mereka senantiasa menaruh segala masa depan mereka, segala rencana-rencana pengharapan mereka hanya di dalam tangan kasih Tuhan yang kuat. Kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga Bapak Julianus Lobo. Mereka bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena berkat-Mu senantiasa melimpah dalam kehidupan keluarga. Karena itu Tuhan, senantiasa Engkau hadir di tengah-tengah keluarga, memberikan pemeliharaan bagi mereka, kekuatan dan kesehatan di tengah-tengah kehidupan mereka. Bahkan di dalam pekerjaan Mama Eko dan Papa Eko, sehari-hari dalam tugas dan tanggung jawab, Tuhan senantiasa memberikan semangat ketekunan, sehingga boleh bekerja memberi yang terbaik bagi Tuhan, dan pekerjaan itu boleh menjadi berkat. Kami doakan ya Tuhan, dalam masa pendidikan, kami mendoakan Diki dan juga Indah di dalam pendidikan, supaya mereka senantiasa tekun dan semangat meraih cita-cita mereka. Tuhan berkati, sehingga dalam masa muda mereka pun, mereka senantiasa mengisi hari-hari hidup mereka dengan hal-hal yang bermanfaat, yang boleh menjadi berkat di tengah-tengah jemaat. Bahkan kami doakan Eko dan juga Nita dalam keadaan yang kurang sehat, supaya Allah senantiasa memberkati tubuh jasmani mereka yang senantiasa menerima makanan dan minuman, obat serta perawatan dari keluarga, sehingga itu akan memberikan kesembuhan hari demi hari, dan hari-hari ke depan boleh masuk kerja dan boleh bersama-sama dengan keluarga beraktivitas senantiasa.
Kami mendoakan ya Tuhan untuk nenek terkasih yang ada di Panakda yang seringkali kurang sehat. Tuhan berkati sehingga hari-hari ke depan ini, Tuhan memberkati sehingga kesehatannya Tuhan pulihkan. Dan boleh menikmati masa tua bersama dengan anak dan cucu karunia Tuhan. Berkati semua keluarga, saudara dimanapun berada, supaya mereka senantiasa dalam keadaan yang sehat, di dalam pekerjaan dan pergumulan mereka, dalam keluarga mereka masing-masing, mereka senantiasa ada di dalam perlindungan kasih Tuhan. Kami juga mendoakan Bapak, semua pelamba yang ada di Rumah Sakit Wahidin di Makassar, yang sedang menantikan kesembuhan daripadamu. Tuhan kiranya memberkati segala perawatan yang ia peroleh di sana, sehingga hari-hari ke depan dipulihkan dan disembuhkan, sehingga kembali berkumpul bersama-sama dengan keluarga. Kami juga Tuhan berdoa untuk kami semua, sehingga dalam keluarga kami masing-masing, kami boleh tetap memperoleh pemeliharaan dari Tuhan. Cukupkan segala kebutuhan hidup kami, berkati suami, istri, anak-anak, cucu yang Tuhan berikan di tengah-tengah keluarga, sehingga semua kami boleh ada di dalam perlindungan kasih Tuhan. Di dalam pekerjaan dan pergumulan kehidupan, biar Tuhan senantiasa memberikan kami pengharapan di dalam doa. Ini doa dan ungkapan syukur kami ya Allah. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, demikianlah sabda dan doa malam kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita. Sabar dan Yesus.